Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Andela Putri, NIM 6011927. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Dakwah, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Baiklah, pada video ini saya ingin menyampaikan isi dari PPT saya tentang bimbingan konseling karir yang berjudul Bimbingan Konseling Karir dalam Pendekatan Spiritual. Baiklah, pada isi PPT ini yang pertama yaitu pendahuluan. Spek spiritual telah mendapat perhatian sekitar tahun 1990-an. Banyak artikel dan buku yang berkaitan dengan peranan spiritual dan agama dalam konseling karir. Aspek spiritual merupakan komponen yang penting dalam aspek melalui suatu pekerjaan dan karir, karena menyangkut akhlak dalam pekerjaan. Selanjutnya ada pengertian konseling karir. Konseling merupakan proses hubungan antara konselor dan konseli yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu, yaitu pemecahan masalah. Untuk mencapai tujuan dalam upaya membantu konselor menggunakan keahlian yang terlatih atau kompetensi. Untuk memahami berbagai permasalahan yang dihadapi konseli dalam pemahaman terhadap berbagai karakteristik dan potensi yang dimiliki konseli. Selanjutnya ada pengertian karir menurut John Leadar, menyatakan bahwa karir menunjukkan pada perlunya pelatihan, training, dan komitmen. Selanjutnya menurut Horby menyatakan karir adalah urutan okupasi dan pekerjaan utama atau mayor yang diselenggarakan atau digeluti seseorang dalam selama hidupnya, merupakan panggilan hidup dan memberikan kepuasan bagi diri yang bersangkutan. Dan selanjutnya menurut Susan Sear dalam Dewa Ketut Soekardi 1989 halaman 19, karir adalah seluruh pekerjaan yang dikerjakan sepanjang hidup atau seumur hidup, contohnya guru, pegawai, dokter. Dan selanjutnya ada pengertian teori trait and factor. Secara bahasa, trait diartikan sebagai sifat, karakteristik seorang individu, sedangkan faktor berarti tipe-tipe, syarat-syarat tertentu yang dimiliki oleh sebuah pekerjaan atau suatu jabatan. Asumsi teori trait and factor menurut Miller dalam buku Minhiru 1992 halaman 65, ada beberapa asumsi yang mendasari lahirnya teori trait and factor, yaitu asumsinya. Yang pertama, perkembangan vokasional sebagian besar merupakan suatu proses kognitif. Keputusan-keputusan dicapai melalui penalarannya. Dan yang kedua, pilihan okupasional merupakan sesuatu yang tunggal berdasarkan pengaruh person. Pilihan diberikan penekanan yang terbesar dan perkembangan diberikan penekanan yang sangat kecil. Dan selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan teori trait and factor. Yang pertama yaitu kekuatan terlebih dahulu. Klien mendapatkan data yang akurat dan valid tentang dirinya yang diperoleh melalui berbagai tes psikologi dan non-tes psikologi dan non-tes yang dikerjakan oleh konselor secara ilmiah. Kedua, klien mendapatkan berbagai informasi dunia kerjaan dan berbagai informasi dunia kerja dan berbagai persyaratan yang mesti dimiliki untuk memasuki dunia kerja tersebut. Yang ketiga, klien mendapatkan berbagai tawaran terhadap pilihan pekerjaan, kepuasan karir dan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi. Yang keempat, klien akan lebih puas apabila mendapatkan karir sesuai dengan analisis sifat dan faktor. Kemungkinan tingkat keberhasilan dan kesuksesan dalam menggeluti karir akan lebih tinggi. Selanjutnya ada kelemahan teori ini. Pertama, klien lebih bersifat pasif dan yang lebih aktif itu adalah guru, pembimbing, atau konselor.
Kedua, klien akan frustasi apabila pilihan karir tidak dapat ia temukan, karena klien terbatas pada pilihan karir yang telah ditetapkan oleh konselor berdasarkan analisa sifat dan faktor. Dan yang ketiga, dalam konseling yang lebih tahu tentang diri klien adalah klien itu sendiri. Tugas dari konselor adalah menemukan diri klien dan melahirkan kemandirian yang sesungguhnya. Sementara dalam konseling trait and faktor ini sebaliknya. Selanjutnya ada tujuan konseling karir. Kegiatan konseling memiliki dua peran utama, yaitu dalam artian luas dan tujuan yang spesifik. Jadi, peran konseling dalam arti luas akan menjadi fasilitator bagi perkembangan karir seseorang. Kemudian dalam artian spesifik adalah konseling karir yang bertujuan untuk membantu seseorang mengambil keputusan berkaitan dengan pilihan-pilihan karir. Selanjutnya, pendekatan spiritual dalam bimbingan dan konseling. Pendekatan spiritual dalam bimbingan dan konseling karir adalah upaya membantu menumbuh kembangkan kembali kesadaran spiritual sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk tauhid, agar terwujud cara membentuk sebuah karir dan bekerja berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oleh sebab itu, pendekatan spiritual dalam bimbingan dan konseling harus dibingkai dengan nuansa Islami. Baiklah, itu tadi isi dari PPT yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.